Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrian Rizafudin dengan NIM 2506051110091. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan terkait UTS Praktikum OOP kelas E1. Nah, di sini terdapat sebuah eh, soal, yaitu sebuah universitas ingin membuat sistem data untuk Civitas Akademika. Semua Civitas Akademika memiliki nama dan umur. Namun terdapat dua jenis Civitas Akademika, yaitu mahasiswa yang memiliki NIM dan program studi. Dan juga yang kedua itu dosen yang memiliki NIDN dan mata kuliah yang diampu. Nah, karena mahasiswa dan dosen sama-sama memiliki nama dan umur, maka programmer memutuskan menggunakan konsep inheritance. Apa isi itu konsep inheritance? Yaitu konsep di mana ini itu membahas terkait warisan. Nah, dalam Java agar tidak perlu menulis atribut yang sama berulang kali. Nah, tugas kita yaitu yang pertama membuat superclass Civitas Akademika dengan atribut nama dan umur. Yang kedua yaitu subclass mahasiswa dengan atribut NIM dan prodi. Yang ketiga yaitu subclass juga dosen dengan atribut NIDN dan mata kuliah. Nah, yang keempat yaitu membuat metode untuk menampilkan data masing-masing objek. Nah, lalu menunjukkan penggunaan inheritance atau pewarisan pada program tersebut. Oke, kita langsung masuk ke NetBeans. Jadi kita membuat new project baru. Sini kita yang pertama membuat yaitu main class main-nya, yaitu yang dimana program akan berjalan dieksekusi dari mulai sini dulu. Oke, kita namakan main UTS gitu ya. Main UTS OOP E1. Oke. Yang kedua, kita akan membuat superclass-nya atau parent class. Oke, kita buat terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan tadi ya superclass-nya atau parent class-nya yaitu Civitas Akademika. Akademika. Oke. Nah, yang subclass yang kedua yaitu subclass yang pertama maksudnya. Kan ini tadi superclass Civitas Akademika, lalu subclass yang pertama yaitu eh, mahasiswa ya. Mahasiswa. Oke, mahasiswa. Lalu kita buat lagi yang namanya dosen. Oke, kita buat dosen gitu ya. Nah, di sini kita itu memulai memprogramnya itu di parent class atau di superclass-nya. Oke. Pertama-tama kita rapikan dulu kodenya. Oke. Tadi diminta terkait atribut ini ya, atribut nama dan umur di bagian superclass atau parent class gitu ya. Oke, langsung saja kita uh, mendefinisikan atau mendeklarasikan dari atribut dari nama dan juga umur. Oke, pertama string nama, terus titik koma, lalu yang kedua tadi ada umur. Berarti umur, kalau umur yaitu menggunakan angka, berarti integer umur. Nah,
Di sini yang kedua itu kita membuat konstruktornya. Konstruktor yang dimana konstruktor itu digunakan untuk metode konstruktor ini digunakan menginisialisasi ya, menginisialisasi dari membuat objek saat awal atau pertama gitu. Oke, langsung kita lanjutkan Civitas Akademika, lalu string nama, terus integer umur. Oke, lanjut titik koma, kan ini kurung kurawal harusnya. Oke. Nah, setelah itu kita di sini ketikkan this dot nama sama dengan nama. Oke, baru ini titik koma. Lalu yang kedua sama this dot, kalau ini umur, this umur sama dengan umur titik koma. Nah, oke, setelah di bagian konstruktor kita masuk ke membuat metode ya, metode untuk menampilkan. Jadi di sini disuruh untuk menampilkan, jadi kita buat metode untuk menampilkan dari nama dan juga umur. Oke, langsung kita void tampil data, lalu buka kurung tutup, jangan lupa nih kurung kurawal paling penting. Ini kita komen aja di sini. Oke, metode tampil data gitu ya. Nah, ya terus kita ketikkan shout, kontrol spasi enter, terus kita ketikkan nama, terus titik 2, lalu plus nama gitu ya, seperti biasa. Oke, nah di sini juga sama, kita ketikkan shout dulu, lalu di sini kita ketikkan umur baru titik 2, lalu kita plus umur ya. Oke, setelah selesai kita masuk ke mahasiswa, jadi ke subclass mahasiswa atau kelas turunannya gitu ya. Oke, public class mahasiswa, terus tadi subclass ini diwarisi oleh Civitas Akademika, berarti kita tambahkan extend ya, extend Civitas Akademika. Oke, gini ya. Lalu di sini kita ketikkan atau deklarasikan dan juga mendefinisikan dari atribut. Kalau mahasiswa tadi ada NIM dan juga prodi, berarti string NIM, lalu titik koma, string prodi. Bentar. String prodi. Oke, udah extend, udah selesai. Lalu kita masuk ke konstruktor yang kedua. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan bagian konstruktor. Oke.
Nah, biar rapi, lalu di sini kita ketikkan mahasiswa, itu ya. Terus di sini tadi kan diwarisi oleh sivitas akademika, berarti otomatis atributnya bertambah. Ada nama tadi ya. Di string nama, terus kita copy, berarti string tadi setelah nama ada umur ya, berarti pada integer umur. Lalu string name, koma string, ntar rapikan, string habis name ada prodi. Oke, string prodi. Nah, jangan lupa kurung kurawal. Oke, kurung kurawal. Nah, setelah itu kita buat ketikan supernya ya, super. Jadi ini untuk memanggil kelas parent atau parent kelasnya, ya, memanggil nama dan juga umur. Berarti nama, koma, umur gitu ya. Oke. Habis itu sama dis kita seperti yang tadi, dis dot name sama dengan name gitu ya. Nah, lalu di sini kita ketikkan yang namanya prodi, berarti dis prodi gitu ya. Dis prodi sama dengan prodi. Oke, habis itu bentar, hari ini ada kesalahan ini. Ini besar nggak ini? Nah, jadi P-nya itu besar ternyata. Kita ubah yang kecil lah, pakai yang kecil aja. Biar seragam, semuanya kecil. Lalu di sini kita membuat override method. Override method atau overriding itu jadi metodenya itu ntar sama, tapi isinya itu nanti berbeda. Bentar, nanti dijelasin lagi. Oke, void tampil data, terus buka kurung tutup, lalu kurung kurawal. Nah, di sini super dot tampil data gitu ya. Oke, lalu buat kurung tutup. Nah, selesai, lalu ketikkan shout, kontrol spasi enter, lalu name, jangan lupa titik 2, lalu sini kita tambah name sama jadi plus name. Oke, lanjut di sini kita ketikkan shout lagi, terus kita ketikkan prodi ya, prodi, kita tambahkan titik 2. Nah, ini kita rapikan, kita tambahkan spasi ini juga, lalu ini plus prodi gitu ya. Oke, prodi. Nah, oke, di bagian subclass mahasiswa kita sudah selesai untuk ini menampilkan dari name dan juga prodi. Nah, ini ntar dia itu akan mewarisi dari kelasnya parent class ini, Civitas Akademika. Nah, dia akan mempunyai nama dan juga umur. Mahasiswa ini mempunyai nama dan umur. Gitu. Oke, kita lanjut ke dosen. Jadi
kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Lalu di sini public class dosen, lalu kita kan extend ya, pakai inheritance seperti tadi, pewarisan di Civitas Akademika gitu ya. Akademika. Oke, bentar. Soalnya dosen ini nantinya akan mempunyai nama dan juga umur seperti itu. Oke, langsung kita eh, mendefinisikan atau mendeklarasikan dari sebuah atributnya tadi. Kalau dosen tadi apa ya? Bentar. Kalau dosen ada NIDN dan matkul yang diampu. Oke, kita langsung buat gini ya. String kita deklarasikan atau mendefinisikan dari sebuah atribut NIDN titik koma, lalu string mata kuliah. Bentar. Mata kuliah ini ya. Nah, setelah itu sama kita buat konstruktornya. Kita ketikkan konstruktor. Oke. Lanjut kita ketikkan dosen seperti tadi ya, kita masukkan semuanya, string nama, habis itu string habis nama integer ya, integer umur. Lalu di sini masuk ke string NIDN ya, itu string NIDN kita rapikan, lalu string mata kuliah ya, mata kuliah yang diampu itu. Oke, Ctrl V, langsung mata kuliah gini ya. Ini besar apa enggak ya? String mata kuliah masih merah, ini kurang awal ya. Oke, string nama, habis itu super. Nah, kita mengambil dari parentnya atau super kelasnya itu dari Civitas Akademika. Oke, kita lanjut super nama koma umur, terus kita titik koma. Oke, lalu this dot nidn sama dengan nidn gini ya. Oke, habis itu kita masuk yang namanya mata kuliah. Oke, kita this dot mata kuliah ini ya. Di situ sama dengan mata kuliah. Terus nah, ini nama umur. String nama umur, ini kenapa ini salah ini? Kenapa dia merah? Sebentar ya. Kita cek satu persatu. Integer umur, oke. Nah, sudah selesai. Lalu di sini kita tutup ya. Bentar. Oke. Kita tutup seperti ini, lalu kita membuat yang namanya seperti tadi. Nah, kita komen dulu aja lah. Overriding. Override gitu ya. Override method. Overriding ini ya yang saya katakan tadi,
itu metodenya sama tapi isinya itu nanti berbeda. Nah, ntar saya jelaskan lagi. Berarti kita void, terus tampil, data, terus titik, buka kurung, tutup kurung, lalu kurung kurawal. Nah, langsung di sini kita ketikkan super untuk mengambil dari data dari super kelasnya. Itu ya. Super, terus tampil, tampil data, tampil data, lalu di sini kita ketikkan shout, println, terus nidn gini ya. Start tab, lalu kita tambahkan sini tab plus nidn ini. Oke, ini kita rapikan. Nah, sudah rapi, waktunya yang habis nidn mata kuliah. Oke, shout, kontrol spasi enter, lalu mata kuliah, mata kuliah. Sebentar, ini biar rapi kita samakan aja di sini. Oke. Nah, oke, udah rapi. Sini kita rapikan juga. Terus plus mata kuliah. Mata kuliah. Kuliah. Gini ya. Nah, oke, setelah super kelas sudah jadi, terus subkelasnya sudah jadi, lalu subkelas yang kedua juga sudah jadi. Jadi Civitas ini superkelasnya ini mewarisi dua subkelas. Oke, langsung kita masuk ke main. Kita rapikan terlebih dahulu kodenya. Oke, biar rapi. Lalu yang pertama yaitu kita akan membuat objek. Berarti objek, bentar. Objek yang pertama tadi ada mahasiswa ya, objek mahasiswa gitu ya. Mahasiswa. Oke, lalu mahasiswa, mahasiswa, terus kita ketikkan MHS gitu ya. MHS sama dengan new, new mahasiswa, mahasiswa. Habis itu misal nama saya aja deh. Bentar. Safri gitu ya. Safri Andre Saifuddin. Oke, umur saya sekarang 20. Lalu NIM saya 25060511091. Ini NIM saya. Oke. Lanjut prodi saya. Ntar ini kita kasih tanda ini juga ya. Biar rapi. Oke. Oke. Bentar. Nah, lalu di sini kita yang terakhir yaitu bentar. Ada mahasiswa berarti kurang prodi ya. Prodi berarti kita ketikkan teknik informatika gini ya. Ini juga kita kasih tanda petik, lalu di sini kita kasih tanda petik, lalu kita akan titik koma. Oke. Lalu kita ketikkan shout, kita panggil shout println langsung data mahasiswa. Data mahasiswa.
terus titik dua ya, kita kasih titik dua agar rapi nantinya. Teknik informatika ini MHS NIM mahasiswa habis itu. Oke, udah benar. Ntar belum kita ketikkan lagi benar. MHS dot tampil data ini ya. Oke, di sini yang bermasalah apa ini? Mahasiswa Safri, umur, NIM prodi, nama, umur, NIM prodi. Tank konstruktor from mahasiswa string umur prodi itu. String nama integer prodi 3. Bentar. Ini kita bentar. Ini merah ini karena di sini mahasiswa sudah benar, nama, umur, prodi. Kita coba di ini. Coba kita kecil. Bukan ya, ini tadi besar ya namanya. Bentar. NIM M mahasiswa terus deklarasi achievement. Bentar. Ini new mahasiswa terus Safri Andre Saifuddin data mahasiswa ini udah benar. Ini yang kenapa ini salah? Coba kita refaktor. Oke, ini udah benar. Lalu habis itu bentar ini mengganggu ya. Tampil data, habis itu sistem out print. Kita ketikkan shout sistem out print. Ini petiknya kita hapus. Oke, lalu yang kedua kita akan membuat objek dosen ya. Objek dosen. Bentar. Objek dosen ini ya. Lalu bentar di atasnya aja. Nah, dosen sama kita buat objeknya dosen terus dsn sama dengan new dosen ini ya. Oke, terus tanda petik misal ya dosen kita Nurizal, Pak Nurizal Dwi Priyandani. Oke, Dwi tak Priyandani. Oke, koma s kom mkom. Oke. Oke, lalu di sini
eh, membuat. Yang kedua itu umur. Umurnya nggak tahu ya, saya umurnya berapa. Jadi kita buat kita buat 30-an aja lah. 30, lalu NIDN-nya kita buat bebas lah. Misal 255 apalah. Kayak gini aja lah. Oke, ntar ini kita kasih koma, lalu titik tanda petik. Nah, sini juga tanda petik, lalu koma. Habis itu mata kuliah yang diampu teknik informatika juga. Teknik informatika. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, ini kita kasih petik juga biar sama. Nah, gini ya. Ini kenapa ini? Sama seperti tadi, kita refaktor aja biar cepat. Oke, new dosen. Bentar, ini tadi kesalahannya apa ya? Oh, di sini. Oke, lanjut. Eh, kita enter, terus kita ketikkan shout. Nah, habis itu data dosen. Nah, kalau di atas tadi data mahasiswa, sekarang data dosen. Seperti ini ya. Kita jangan lupa titik dua, lalu kita tampilkan dsn.tampil data. Ini ya. Oke. Super nama, umur. Di sini public class main, habis itu udah benar mahasiswa. Di sini terjadi kesalahan. Kenapa ini? Habis run. Oh, bentar, salah kita run di main ya. Maka ini salah ini. Kita coba kulik yang ini. Berapa ini? 20, katakanlah 20 tadi ya. Umur 20. Ini 30. Ini saya coba nggak pakai tanda petik gitu ya. Ini kayaknya kesalahan di koma-komanya ini. Rizal di Priandani gitu aja. Kita rapikan. Oke. 20, lalu di sini juga ini kenapa nih? Super nama umur ya. Sudah benar ini super nama, terus umur. Kita lihat yang mahasiswa. String nama. Oh, di sini belum kita deklarasikan ya. Yang atasnya. Nama, integer, umur. Bentar. Tadi udah dideklarasikan, berarti kurang integer umur. Integer umur itu. Oke, di sini juga nama integer umur.
Oke, kalem. Nah, di sini sudah. Lalu ini kenapa ini ada yang salah ini? Berarti nama, umur, bentar. Urutannya nama, umur, NIM, prodi. Berarti nama, umur, NIM, prodi, terus dosen. Oke, udah benar. Kita cek di sini. Ada faktor. Oke, ada faktor juga. Oke, kita run ya. Coba kita run. Nah, di sini masih ada kesalahan yang di bagian ini. INT umur ini ya. Umur ini sebenarnya harusnya ini. Oh, ini. Ah, bentar. Ada faktor seperti tadi. Oke, kita run. Nah, hasilnya yaitu datanya mahasiswa, nama Syafri, umur 20, NIM, terus prodi, dan juga data dosen. Jadi seperti ini ya tampilannya. Buat super class, jadi di sini sudah menjawab super class Civitas Akademika, dan juga membuat nama, umur, terus lalu membuat subclassnya yaitu ada mahasiswa dan juga dosen. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait inheritance. Nah, di superclass ini dia mempunyai atribut nama dan juga umur. Nah, dia itu memberi warisan kepada mahasiswa dan juga dosen dengan cara dia itu subclassnya itu diberi extend ini untuk mendapatkan dari atribut nama dan juga umur. Nah, jadi ini dikatakan inheritance. Inheritance itu warisan tadi ya. Jadi tidak perlu menulis ulang kodenya dari nama dan juga umur, cukup ini aja. Langsung NIM, prodi, terus di sini menggunakan konstruktor yang dimana itu untuk menginisialisasi dari sebuah objek. Jadi seperti itu ya. Kalau overriding itu metode tampil data ini ya. Metodenya itu sama tapi isinya berbeda. Jadi di sini kita lihat. Nah, di sini kan metodenya void tampil data sama. Sama seperti yang ada di mahasiswa dan juga ada di dosen. Tetapi isinya itu berbeda. Ada nama, umur, terus di sini tuh NIM, prodi dan juga NIDN dan juga mata kuliah. Nah, itu adalah overriding. Jadi metodenya sama, cuman uh, isinya itu berbeda seperti itu. Oke, jadi di sini konsep inheritance itu uh, digunakan ketika kita itu ingin mewariskan suatu atribut gitu ya. Oke, kita masuk ke kelas main. Bentar, kelas main ini ya. Nah, di sini tuh membuat objek, terus objek mahasiswa dan juga objek dosen. Nah, classman itu seperti kayak atasan ya. Dia akan memberikan suatu suatu data dan dia akan menyuruh menampilkan dari ini lewat
superclass, subclass 1 dan subclass 2 itu. Nah, diolah dan akan ditampilkan di sini. Kita panggil menggunakan DSN tampil data untuk objek dosen. Kalau mahasiswa ya udah mahasiswa tampil data seperti itu. Jadi di sini sudah jelas outputnya itu ada data mahasiswa, namanya Syafri, Andri Sefudin, umur 20, NIM 25060511091 dan prodi Teknik Informatika. Nah, kalau data dosen ini eh, Pak Nurizal Dwi Priyandani ya dari dosen pengampu eh, pengampu ini matkul OOP praktikum S1 ya. Jadi kita bentar ini kita tambahkan coba kita tambahkan gelarnya ya. Kita Skom Skom Mkom ya. Mkom gini. Oke, kita run lagi. Nah, dia akan berubah tulisannya. Jadi yang awalnya namanya saja sekarang ada gelarnya. Oke. Ini adalah dosen pengampu kita yaitu dosen OP praktikum. Terus untuk umurnya saya tidak tahu, ini saya mengasal dan juga NIDN-nya juga saya mengasal. Untuk mata kuliah eh bentar, ini tadi disuruh apa ya? Mata kuliah IDN dan mata kuliah begitu ya, mata kuliah yang diampu. Oke, berarti kita ganti dengan OOP praktikum gitu ya. OOP praktikum. Nah, di sini kita run lagi dan dia akan beralih ke OOP praktikum. Nah, ini sudah benar semuanya ya. Jadi Pak Rizal ini mengampu mata kuliah OP Praktikum, tapi untuk NIDN-nya saya tidak tahu dan juga umurnya tidak tahu. Tadi saya mengasal. Oke, segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun penjelasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.